Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di Masjid Al-Adab ini, yang mana kita hari ini berkumpul di bulan Ramadan bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1446 Hijriah atau tanggal 8 Maret 2025, yang mana kegiatan ini adalah merupakan bagian dari kegiatan Masjid Al-Adab ini, yakni iftar jama'i, yang nanti kita akan bersama-sama menyimak kajian dengan materi yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abu Wahyu Ardi LC EPD Hafizahullah Ta'ala, dengan judul tema adalah manifestasi kemudahan dalam bulan Ramadan. Sebelum kegiatan kajian kita mulai, kami ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan Ramadan di Masjid Al-Adab tahun ini, yang mana di tahun ini Masjid Al-Adab dalam rangka memperingati atau mengisi aktivitas kegiatan ibadah dengan Ramadan telah merencanakan beberapa kegiatan, yang diantaranya adalah kegiatan iftar jama'i yang kita adakan di setiap hari Sabtu menjelang daripada asar sampai maghrib. Dan ini adalah yang pertama kalinya yang sebagai pemateri adalah Ustaz Abu Wahyu Ardi LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Kemudian nanti di Sabtu depan kita juga akan melakukan kegiatan yang sama. Pemateri adalah beliau Ustaz Usman Khotimin LCMPD. Beliau adalah kepala dari STIT Hidayatul Najah, dan beliau sudah terkonfirmasi bisa hadir. Kemudian di pekan berikutnya di Sabtu yang sama, di Sabtu waktu yang sama, Ketua Menteri adalah beliau Ustaz Syahrul Fatwa LCMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah mudir dari Mahad Ibnu Majah Islamic School di Bekasi. Itu kegiatan iftar. Kemudian kita juga ada kegiatan rutin tarawih berjamaah yang sudah beberapa malam kita laksanakan, dan untuk kesempatan malam ini nantinya akan menjadi imam tarawih adalah beliau Ustaz Amikus. Amikus, beliau adalah ketua dari sekolah Baitul Hasanah di Telaga Sakinah, sekaligus beliau selaku owner dari Travel Umroh 2C, yang mungkin di antara kita sudah kenal dengan beliau. Ya, hari ini adalah beliau yang akan menjadi imam tarawih di masjid kita ini. Semoga nanti tidak ada halangan sehingga bisa hadir, kita bisa setelah kita nanti iftar, kemudian menunggu waktu sisa, semoga kita sholat yang akan dipimpin oleh beliau, yakni Ustaz Amikus Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita melangkah di kegiatan kita, kami ucapkan jazakumullah khairan pada beliau Bapak Insinyur Haji Bang Mardianto selaku ketua dari Yayasan Islam Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian kepada beliau Bapak Haji Taqwa, pada Bapak Haji Al-Abbas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan juga para pengurus yayasan yang lain. Semoga Allah berikan
kepada seluruh pengurus taufik di dalam mengelola yayasan sehingga kemanfaatan yang ada bisa meluas bagi kaum muslimin secara umum. Kemudian kami sampaikan juga jazakallahu khairan kepada beliau Ibu Mufiah Fauzia Al SE selaku kepala dari Fakultas serta Islam Al-Adab. Kemudian kepada Bapak Sultan Matul STHI selaku kepala MTS Tafiqul Kuliah Al-Adab, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada para staf, guru, karyawan Sekolah Islam Al-Adab, pada jajaran kepengurusan komite Sekolah Islam Al-Adab, kepada jajaran kepengurusan DKM Masjid Al-Adab, pada para wali murid dan juga para muslimin yang telah bersama-sama kita berupaya di dalam saling bertahun, berupaya untuk membangun masyarakat ini dan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di jalan. Kami sampaikan jazakumullahu khairan. Dan untuk menghemat waktu, maka mari kita simak kajian pada kesempatan sore hari ini. Ada sedikit perubahan berkaitan dengan iftar ini. Nanti kami panitia kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol. Jadi bahwasanya nanti kajian kita nanti sampai mungkin 15 menit sebelum maghrib. Akan nanti panitia bisa mendistribusikan menu takjilnya. Gitu. Ya, nanti mungkin kajian akan kita hentikan di 4 jam atau 10 menit sebelum maghrib. Ya. Setelah itu nanti kita maghrib kita iftar buka dengan takjil dulu, ya kan? Nanti setelah takjil, biar waktu nunggunya nggak terlalu lama, kita sholat dulu berjamaah. Sholat berjamaah, nanti setelah itu kita silakan makan. Ya. Kalau barangkali ada yang ingin makan di sini nunggu oleh sholat raweh silakan, ataupun karena ada faktor kepentingan di luar atau buru-buru mau pulang silakan. Ya, jadi seperti itu nanti teknis untuk hari ini kita setting seperti itu. Dan satu lagi nanti karena kejadian tahun lalu, ya, ketika menunggu sholat maghrib, ya, kira sholat maghrib ternyata karena di sekolah ini ada kucing, ya kan? Kadang-kadang kita nggak tahu kita lagi sholat ternyata menu kita dimakan oleh kucing. Maka nanti kita berupaya untuk menghindari itu. Hari ini kelihatan, cuma khawatir nanti ada. Ya. Nah, tolong untuk waspada dengan hal seperti itu. Kita berupaya karena itu sudah kita antisipasi susah. Semoga hari ini nggak ada. Jadi ini seperti itu, nanti kita selesai kajian nunggu maghrib, dan maghrib kita takjil minum, ya makan takjil sesuai ala kadarnya. Mungkin nanti terus nunggu sebentar komat. Nanti habis selesai sholat maghrib kemudian kita akan buka yang berkasi silakan, yang pulang. Dan nanti sekaligus nanti kita mohon kepada Ustaz Agung untuk bisa menjadi imam sholat maghrib di sini. Saya kalau ya, mereka seperti itu. Mari kita sama-sama simak materi kajian pada kesempatan hari ini pada beliau waktu nanti pada nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma inna nas'aluka an taj'alana mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaban wa nas'aluka an taj'alana mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban wa nas'aluka ya Allah an taj'alana mimman adraka lailatul qadri wa qama lailaha imanan wa ihtisaban wa nas'aluka an taj'alana min wataqa'ika minan nar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian rahmatullah, alhamdulillah kita sekarang berada di hari yang ke-8 dari bulan Ramadan, yang artinya sudah hampir sepertiga perjalanan Ramadan kita yang akan segera berlalu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai ayyaman ma'dudat, Ramadan itu adalah, puasa itu adalah ayyaman ma'dudat, hanya pada hari-hari yang bisa dihitung saja, sebentar sekali. Ayyaman ma'dudat, paling lama 30 hari, yang paling cepat 29 hari. Dan itu kita rasakan benar-benar ayyaman ma'dudat. Kita baru memulai seakan kemarin, dan hari ini sudah hari yang ke-8. Ikhwas sekalian rahimahullah, sudah berapa Ramadan? Mungkin kita tidak menghitung. Kalau mengikuti usia, ya mirip dengan usia kita lah. Kalau antum sudah 50 tahun, berarti sudah 50 Ramadan kita lalui. Kalau dikurangi dengan sebelum balik, ya mungkin usia 40 tahun, 40 Ramadan kita lalui. Selama sekian Ramadan kita lalui, pernahkah kemudian kita mengoreksi Ramadan kita itu kita di bagian yang mana? Kita ini adalah di bagian yang mana dari Ramadan? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang menjalankan syariat itu secara umum itu ada 3 golongan. Ini kita golongan yang mana? Dalam surat Fatir Allah berfirman, "Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara hamba Allah itu ada orang yang masuk dalam golongan zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Kemudian yang ketiga, sabiqun bil khairat biidznillah. Ada orang-orang yang dalam kebaikan itu selalu terdepan. Kita di mana ini di puasa Ramadan? Di level zalimun li nafsi, orang yang menganiaya diri sendiri, atau level kita sudah level muqtasid, pertengahan, atau mungkin bahkan kita adalah levelnya paling tinggi, sabiqun bil khairat. Yang dibahasakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan redaksi yang lain bahwa saum itu ada 3 golongan. Ada saumu al-amati, puasanya orang umum, orang awam, kebanyakan orang ya begitu puasanya. Mereka adalah orang-orang yang saumnya hanya kaful batni, menjaga, menahan perut dari makan dan minum, benar tidak makan dan tidak minum, serta menjaga syahwat di siang hari. Selesai di situ. Nah, puasa yang seperti ini
digambar oleh Rasulullah SAW itu memang puasanya banyak orang begitu. Ya, puasa itu adalah sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan pasangannya. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Ya. Banyak orang yang puasa tapi tidak ada pahalanya kecuali hanya mendapatkan apa? Haus dan lapar saja. Nah, ini puasanya orang awam. Nah, kita masih di sini atau sudah pindah? Level yang kedua adalah saumul khasah. Puasanya orang yang khusus. Siapa mereka? Mereka yang sudah naik dari tingkatan puasa perut dan puasa farji kepada memuasakan anggota tubuh yang lainnya. Matanya dipuasakan dari melihat yang tidak seharusnya dilihat, lisannya dipuasakan sehingga tidak berkata kotor, tidak ghibah, tidak namimah, tidak mencela. Ya. Ini level yang kedua. Ya. Level paling tinggi adalah saumu khasatul khasah. Orang yang super khusus. Mereka adalah para anbiya, para salihin. Ya. Yang bukan hanya tadi bahwa perutnya sudah tidak makan dan tidak minum, farjinya tidak kemudian melampiaskan syahwatnya, anggota tubuhnya juga dipuasakan, sampai hatinya pun kemudian dijauhkan dari semua pikiran-pikiran yang rendah, yang hina, ya. Dan tidak ada yang kemudian difikirkan kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing kita mengoreksi. Kita di bagian mana di dalam golongan orang-orang yang berpuasa. Baik. Ikhwan dan akhwat sekalian, materi yang akan kita kaji bersama pada sore hari ini adalah tentang mazahir al-yusri fil Islam. Tentang gambaran manifestasi bagaimana kemudahan di dalam Islam khususnya di bulan Ramadan. Harus menjadi sebuah keyakinan akidah bahwa syariat yang Allah turunkan itu adalah mabniyah 'ala samahati wal yusri. Jadi syariat Allah itu dibangun di atas prinsip toleransi dan memberikan kemudahan. Wa raf'ul haraj, mengangkat segala yang itu menjadi susah bagi umatnya diangkat. Ini harus menjadi prinsip kita. Meyakini bahwa syariat yang Allah turunkan itu adalah syariat yang dibangun di atas apa? Kemudahan, toleransi, dan mengangkat segala yang menyulitkan umat. Sehingga tidak ada syariat yang kemudian dikatakan berat itu nggak ada. Syariat kok susah itu nggak ada. Syariat kok sulit itu nggak ada. Syariat kok memberatkan, menyulitkan, atau membuat madarat umat itu nggak ada. Apapun syariatnya. Ya. Karena itu akan bertentangan dengan firman Allah dalam surat Thaha, di mana Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ya. Allah telah menegaskan bahwa kami tidak menurunkan Al-Qur'an supaya membuat kamu sulit, membuat kamu sengsara, itu tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin Al-Qur'an dengan segala syariat yang ada di dalamnya berupa perintah dan larangan, lalu ketika turun membuat umatnya menjadi sengsara, itu tidak mungkin. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Maka syariat apapun itu adalah pasti dibangun di atas prinsip memberikan kemudahan.
Ya. Itu aslun min usulis syariah. Salah satu di antara prinsip-prinsip syariat Islam yang harus kita yakini. Ya. Yang harus kita yakini. Ya. Salat yang kita lakukan 5 kali dalam sehari itu dibangun di atas prinsip memberikan kemudahan. Ya. Jadi sejak diwajibkan oleh Allah, ya, sejak Nabi alaihi salatu wasallam di mi'rajkan, bertemu dengan Allah, diperintahkan langsung salat, itu sudah bangunan salatnya itu bangunan diberikan kemudahan, raf'ul haraj. Asalnya berapa? Salat itu asalnya berapa rakaat? Berapa kali? 50 kali dalam sehari. Berat bagi umat ini. Ya. Sampai kemudian Musa alaihissalam, ya, minta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ayo minta keringanan lagi kepada Tuhanmu. Umatmu nggak sanggup kalau 50 kali. Akhirnya Rasul alaihissalam bolak-balik minta keringanan sampai kemudian menjadi 5 kali dalam sehari, dan Rasul sudah malu untuk minta keringanan lagi. Kemudahan, ya, dari si mana? Dari si waktunya mudah sekali. Allah berikan 24 jam kita hidup. Allah hanya minta 5 waktu saja untuk kemudian mengkhususkan diri kita menghadap kepada Allah. 5 waktu itu berapa jam? Salat kita paling panjang berapa lama? Berapa menit? Salat kita itu panjang kalau sama imam. Benar nggak? Kalau sama imam mesti panjang, karena mau nggak mau ya harus mengikuti imam. Kecuali imam yang lain, ya, yang 100 km per jam, itu beda ceritanya. Ya, kita mungkin paling panjang sholat kita biasanya dengan imam. 15 menit mungkin dalam satu sholat. Kalau sendirian lebih cepat. Ya. Nah, ini menjadi sunnah sebenarnya. Sunnahnya itu kalau sendiri sholatnya, kata Rasul, falyutawwil masya, panjangkan semaumu. Itu kalau sendirian, karena kita paling tahu kondisi kita. Tapi kalau berjamaah, maka Rasul sudah pesan kepada para imam, idza shalla ahadukum linnas aw binnas falyukhaffif. Kalau kamu salat mengimami orang-orang, maka ringankan salatmu. Fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Ya, karena di tengah-tengah mereka ada orang yang lemah, lemah fisiknya, lemah psikisnya, ya. Fisiknya kuat, tapi hatinya lemah. Badannya gede, tapi kalau berdiri lama itu gerutu. Ya. Itu namanya lemah secara psikis, ya. Psikologinya lemah. Ada yang saking, orang yang sedang sakit, tapi masya Allah berangkat ke masjid, walaupun sakit itu diperhatikan oleh imam. Ada yang al-kabir, sudah sepuh, mbah-mbah, dan itu biasanya paling banyak. Nah, itu diperhatikan. Tapi kalau sholat sendirian, falyutawwil masya. Nah, kita sendirian lebih cepat lamanya kalau bersama imam, karena terpaksa harus ikut imam. Anapun hal ikhlas sekalian, bahwa syariat ini dibangun di atas taisir, ya, memberikan kemudahan. Ya. Maka dalam sholat itu Rasul mengatakan, meskipun rukunnya asalnya berdiri, ya, tapi karena dia dibangun di atas kemudahan, Rasul mengatakan sholli qa'iman. Salat kamu dengan berdiri di saat kuat, sanggup, kokoh, ya. Fa in lam yastati fa qa'idan. Enggak sanggup berdiri, ya sudah duduk. Jangan paksa yang berdiri. Fa in lam yastati fa ala jambin. Enggak sanggup berdiri duduk, salatlah di atas lambung kita. Enggak bisa juga, ya panggilin orang untuk nyolatin kita.
Orang berbaring sudah nggak bisa sholat, ya. Berarti tinggal nunggu orang lain mensholatkan. Raf'ul haraj. Ya. Di antara bentuk raf'ul haraj dalam sholat adalah ayyuma rajulin adrakatis salatu falyusalli. Ya. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Rasul. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sujud dan sebagai alat bersuci. Asalnya bersuci itu pakai air, itulah bersuci. Ternyata nggak bisa menggunakan air. Kalau pakai air, kata dokter, sakitmu tambah parah. Sakitmu akan kesembuhanmu akan melambat. Kalau pakai air kamu akan haus. Ada air tapi harganya selangit, nggak bisa dibeli. Ya sudah, pakai alat yang lain. Allah jadikan bumi ini sebagai alat untuk bersuci, tayamum. Tayamum juga Allah berikan keringanan. Coba kalau sifat tayamumnya kayak antum wudu, repot nggak? Tayamum itu mengganti wudu, tapi sifatnya diberikan sifat yang begitu mudah. Coba kalau sifatnya kayak antum wudu, antum kumur gimana coba? Berkumur pakai debu? Coba kalau mandinya, ya tayamum untuk janabah itu kayak orang mandi besar. Antum guyur siram kepala kita dengan debu, kan enggak? Ya. Dan itu yang difahami oleh Ammar ibn Yasir. Ya. Dikiranya karena ini pengganti dari mandi, maka caranya pun sama kayak mandi, sehingga Ammar bin Yasir guling-guling di tanah. Tapi bukan begitu. Cukup bagi kamu tepukan tanganmu ke tanah, kemudian usap ini dan ini, selesai. Ya. Baik. Berkata Imam Syatibi, ya, kata beliau, innal adillata ala raf'il haraj an hadhihi ummati balaghat mablaghal qat'i. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang raf'ul haraj, bahwa segala yang menyulitkan umat ini sudah diangkat, itu adalah, kata beliau, balaghat mablaghal qat'i. Mungkin bisa dikatakan sudah sampai derajat mutawatir. Ya. Sehingga sering kita mendengar Rasul mengatakan laula an asyqa, laula an asyqa, laula an asyqa. Kalau saya tidak memberatkan umat saya perintahkan mereka bersiwak. Tapi karena Rasul menganggap itu akan memberatkan umatnya, Rasul tidak nyuruh mereka bersiwak setiap sholat, setiap wudu. Berat. Kalau kemudian setiap sholat harus bersiwak, maka laula an asyqa. Kalau tidak memberatkan umat itu, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Inda kulli shalatin, inda kulli wudu. Ya. Rasul alaihi salatu sering, ya, kemudian meninggalkan suatu amalan, suatu perbuatan yang Rasul suka perbuatan itu. Ya. Wa in kana Rasulullah la yada'ul amala, kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh Rasulullah benar-benar meninggalkan satu amalan. Wa huwa yuhibbu an ya'mala, sementara beliau suka dengan amalan itu. Makhafata atau khasyata an ya'mala bihin nas, karena Rasul takut kalau Rasul lakukan, lalu umat mengikuti beliau, ikut juga melakukan. Ketika umat melakukan, fayufradu alaihim, kemudian Allah jadikan itu yang asalnya hanya boleh atau mubah atau sunnah, karena orang berbondong-bondong melakukan, akhirnya menjadi wajib. Rasul tidak mau. Ya, dan ini silakan antum lihat, ya, dalam banyak syariat kita adalah bangunannya bangunan memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi kalau ada orang mengatakan berat jadi umat Islam, enggak berat. Berat itu karena Anda cara Islamnya tidak mengikuti Nabi, jadi berat. Ya. Kalau enggak mengikuti Nabi jadi berat. Ya.
Di antara dalil, ya, di antara dalil yang menunjukkan tentang taisir, ya, bahwa agama ini dibangun di atas kemudahan adalah surat Al-Baqarah 185 yang nanti juga akan kita bahas secara khusus tentang kemudahan dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki apa? Kesulitan untuk kalian. Kaitannya dengan orang yang nanti kita bahas adalah orang yang musafir, orang yang sakit ketika saum diberikan apa? Rukhsah, keringanan. Yang sakit, yang musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, silakan berbuka dan nanti diganti di hari yang lain setelah Ramadan. Setelah itu Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak mengendaki kesukaran untuk kalian. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, yuridullahu ta'ala an yuyassira 'alaikum. Allah ingin memudahkan kepada kalian at-turuqal musilata ila ridwanih, jalan-jalan yang menghantarkan kalian kepada keridhaan Allah. A'dhama taisir, dengan kemudahan yang paling besar. Wa yusahhiluha asyadda tashil, menggampangkannya dengan begitu gampangnya. Wa lihada kana jami'u ma amara Allah bihi ibadahu. Oleh karena itulah seluruh yang Allah perintahkan hambanya fi ghayatis suhulati fi aslihi. Ya, kata beliau seluruhnya adalah sangat-sangat gampang. Asalnya itu gampang sekali. Karena Allah sudah mengukur. Ya. Allah itu sudah mengukur kemampuan manusia. Ya. Orang tidak akan menjadi binasa, susah, hanya gara-gara sholat 5 waktu, nggak mungkin. Akan terganggu bisnisnya hanya gara-gara meninggalkan waktunya untuk sholat, itu nggak mungkin. Orang jadi bangkrut miskin hanya gara-gara diperintahkan mengeluarkan 2,5% itu nggak mungkin. Kalau nominalnya 1 miliar, berapa 2,5%-nya untuk dikeluarkan? Sedikit sekali. Ya. Jadi kata Imam Sa'di adalah seluruh yang Allah perintahkan itu adalah fi ghayatis suhulah. Mudah. Karena Allah sudah mengukur kemampuan manusia. Tidak ada ya perintah yang kemudian melebihi kemampuan manusia. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman apa? Di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali yang itu adalah batasan kemampuan manusia. Begitu Anda mengatakan saya nggak sanggup, dan Allah tahu Anda tidak sanggup, maka sudah ada penggantinya. Kan begitu. Antum suruh bayar zakat nggak sanggup, ya sudah, antum jadi mustahik zakat. Kan gampang. Disuruh bayar zakat nggak sanggup, apa? Ya sudah, antum jadi mustahik zakat. Oh, nggak sanggup bayar zakat. Tadi nggak sanggup berdiri kata Allah, sudah duduk kamu sholatnya. Ya. Tapi jadi berat itu, jadi susah itu karena kitanya yang memberatkan diri. Rasul alaihissalatu wassalam melihat di masjid beliau itu ada apa? Ada tali yang membentang di ujung masjid itu. Rasul nanya, ini tali apa? Punya siapa tali ini di masjid ini? Maka dijawab, ini punya Zainab. Ya. Jadi Zainab itu saking inginnya sholat malam dengan mungkin panjang yang maksimal, kalau capek dia pegangan. Sengaja dia bikin apa? Tali-tali untuk berpegangan ketika capek. Nggak begitu caranya.
Hendaklah salah satu dari kamu sholat, ya di saat semangat sholatlah dengan kondisi semangatnya. Di atas semangatnya turun, ya jangan diperpanjang sesuai dengan kemampuannya. Ya. Lanjut. Kata Imam Sa'di, wa idza hasalat ba'dul awarid al-mujibah li thiqalihi sahhalahu tashilan akhar. Jadi asalnya syariat itu apa? Mudah. Itu asalnya. Kok ternyata kemudian ada hal-hal yang membuat syariat itu jadi terasa berat. Ada kemudian hal-hal yang datang belakangan, datang kemudian dirasa itu menjadi berat. Sahhalahu tashilan akhar. Allah akan berikan kemudahan yang lain. Imma bi isqatihi. Kemudahan itu bisa bentuknya apa? Gugur. Sudah. Nanti kita beri contoh dalam saum. Orang yang sudah sepuh. Sudah gugurkan saja saumnya. Karena kalau antum tunggu orang sepuh ini, nanti Pak, Bapak saumnya nanti aja bulan Syawal. Itu sekarang saja nggak sanggup, bulan Syawal tambah usia. Tambah kuat. Ini tambah nggak kuat. Maka gugur kewajiban saum bagi orang yang sudah jompo, sudah sepuh. Diganti dengan kemudahan yang lain. Apa? Fidyatun ta'am miskin. Silakan bayarkan fidyah. Kasih makan orang miskin. Gimana ngasih makan orang miskin, Ustaz? Dia paling miskin di sini. Sudah sepuh, nggak bisa saum, suruh bayar fidyah, nggak sanggup bayar fidyah. Ya kita yang bayarin, kasih dia makan, kan begitu. Sahhalahu tashilan akhar, diberikan kemudahan yang lain. Imma bi isqatihi, kemudahan yang lain itu bentuknya kewajibannya gugur. Atau takhfifihi bi anwa'i takhfifat, diberikan keringanan-keringanan yang beragam keringanan itu ada dalam syariat. Wa hadhihi jumlah la yumkin tafsiluha. Ya, kata beliau, ya tentu ini enggak bisa dirinci, ya. Li'anna tafasilaha jami'us syar'iyyat wa yadkhulu fiha jami'ur rukhas wa takhfifat. Saking banyaknya kemudahan, rukhsah keringanan yang Allah berikan, ya kata beliau susah untuk kemudian diperinci satu persatu, itu susah. Ya. Baik. Banyak ayat-ayat ya yang menyebutkan menjadi dalil tentang prinsip kemudahan dalam syariat ini. Bisa Anda lihat dalam surat An-Nisa 28 ya. Allah berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, Allah menghendaki untuk memberikan keringanan kepada kalian, dan memang manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Qala Sa'di, Al-Imam Sa'di mengatakan, ai bisuhulatin ma amarakum bihi wa ma nahakum anhu. Apa yang Allah perintahkan, apa yang orang larang itu adalah Allah ingin itu adalah dengan kemudahannya. Tsumma ma'a husulil masyaqqati fi ba'di syara'i. Ketika terjadi kesulitan dalam beberapa syariat, abaha lakum ma taqtadhihi hajatukum. Allah ya izinkan untuk kalian, mubahkan untuk kalian hal-hal yang sesuai dengan kondisi kebutuhan kalian. Contoh, kal maitah waddam, ya, asalnya bahwa bangkai, darah itu nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum, terlarang. Ya, ada larangan memakan bangkai, larangan mengkonsumsi darah atau meminum darah misalnya. Ya. Tapi ternyata ada masyaqqah, ada kesulitan. Kalau nggak makan bangkai akan mati. Kalau tidak minum darah saat itu, kehausan dan akan mati. Itu ada masyaqqah. Maka Allah mubahkan, Allah halalkan saat itu sekedar sesuai dengan kebutuhannya saja.
Apa kebutuhannya? Bisa melangsungkan kehidupan, kan begitu. Ini berada di, kalau di hutan Indonesia kayaknya orang mungkin sulit untuk mati karena kelaparan ya. Apalagi orang Sunda, harusnya nggak bisa mati kelaparan itu. Semua daun bisa dimakan, kan begitu. Orang Sunda itu ditaruh di mana saja hidup. Nemu daun mangga bisa dimakan, daun ini bisa dimakan. Ya. Ini contohnya dari mana nih, susah. Kalau contohnya orang Jawa juga susah, apa aja dimakan gitu. Orang di padang pasir, ya sudah kehabisan bekal dia, airnya sudah nggak ada, ya, bekal makannya sudah habis, sudah juga dia puasa 2 hari 3 hari nggak makan nggak minum. Ya. Kalau dia berlanjut hari keempat mungkin mati. Ya. Lalu menemukan bangkai. Ya. Nemu bangkai, boleh dia makan? Bangkai itu haram asalnya, tapi ada hajat. Kalau dia makan, tidak dia makan bangkai itu masyaqqah. Dia harus meninggalkan larangan Allah. Larangannya apa? Memakan bangkai itu larangan Allah, harus ditinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan larangan ini, dia benar-benar tidak makan bangkai, terjadi masyaqqah. Sudah pasti dia akan mati. Kan begitu? Maka kebutuhannya seberapa, boleh dia untuk makan bangkai. Bukan 1 ekor rusa itu habiskan, bukan. Ya sekedar untuk dia bisa bertahan hidup sampai besok deh. Itu yang namanya apa? Ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat, hal yang terlarang pun jadi dibolehkan. Tapi bukan kemudian aji mumpung. Mumpung boleh nih, makan sepuasnya, bukan. Sekadarnya saja kebutuhan dia untuk bisa hidup sampai besok itu. 1 potong, 2 potong, sudah. Dan juga jangan disimpan. Ini buat besok, nggak usah. Mungkin besok Allah berikan rezeki yang halal, kita nggak tahu. Ternyata besok nggak dapat juga yang halal, yang boleh dimakan, dia balik lagi ke situ. Kal maitati wad dami wa nahwihima lil mutar, seperti bangkai dan darah atau yang sejenisnya bagi orang yang dalam kondisi darurat. Ya, darurat itu adalah malam yatanawal halaka au qaraba halak. Jadi jangan apa-apa darurat. Kamu darurat apa? Kenapa minum arak? Darurat dari mana? Yang penting darurat. Darurat itu ada standarnya. Darurat itu apa? Darurat itu malam yatanawal halaka au qaraba halak. Kalau dia tidak konsumsi saat itu, dia akan mati atau mendekati kematian. Ya. Tapi baru 1 jam gak nemu air, nemunya arak, sudah mengatakan darurat saya harus minum. Ya baru 1 jam kemarin. Ya. Darurat itu antum sudah 3 hari bertahan tanpa makan, tanpa minum. Sudah lemesnya kelihatan sekali, matanya sudah pucat, kelihatan orang dehidrasi. Itu darurat. Ya. Jadi tidak semuanya dikatakan darurat. Baik. Kemudian dalil yang lain bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Ya, ini ayat lanjutan dari ayat tentang berwudu. Ya. Kemudian berbicara setelah itu tentang orang yang tidak mendapatkan air, maka dia bertayamum. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak ingin memberikan kesukaran bagi kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, tapi Allah ingin agar kalian mensucikan kalian. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian orang yang pandai bersyukur. Ya.
Jadi ini ayat apa? Mengakhiri tentang perintah berwudu dengan air, mandi, dan ketika tidak mendapatkan itu karena orang sedang safar atau sakit atau tidak menemukan air, maka disuruh untuk bertayamum. Dalam hadis ya, kita dapatkan juga dalil-dalil yang menunjukkan tentang at-taisir, kemudahan di dalam syariat. Ya, hadis yang masyhur, ya hadis yang sangat kita kenal, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalaban. Tidak ada seorang pun yang memberatkan diri dalam agama ini kecuali dia sendiri yang akan kalah. Ya. Fasaddidu wa qaribu, maka saddidu. Terus berusaha untuk lurus saja kita. Qaribu, mendekati kebenaran. Ya. Wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rauhati. Maknanya apa? La yata'ammaku ahadun fil a'malid diniyah. Tidak ada seorang pun yang yata'ammak. Apa yata'ammak itu? Terlalu dalam, terlalu ekstrim di dalam perkara-perkara agama. Wa yatrukur rifqa, dan meninggalkan kelemah lembutan. Illa ajiza wan qata'a fayudlal. Kecuali hasilnya dia sendiri yang akan menjadi orang yang lemah, lalu berhenti meninggalkan perintah itu atau larangan itu, dan dia terkalahkan oleh agama itu sendiri. Ya. Wa laysal murad man'u talabil akmal fil ibadah. Ya. Hadis ini bukan maknanya orang tidak boleh nyari kesempurnaan dalam ibadah. Oh, harus salat, ya salatlah paling baik, paling sempurna. Tapi jangan sampai melebihi kekuatan kita. Ya, antum pengen sholat kayak sholatnya Nabi, padahal baru belajar sholat, baru senang sholat, lalu sholatnya kayak sholat Nabi karena dengar Nabi itu sholatnya panjang, dibaca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa, yakin besok akan sholat lagi. Kenapa? Bukan kemampuan dia di situ. Ya. Bukan kemampuannya. Ya. Rasul, nanti kita bahas juga, melarang orang saum wisal. Apa saum wisal itu? Nyambung, tidak berbuka sehari, 2 hari, 3 hari. Ya. Sahabat ngikut juga wisal. Sementara Rasul melarang. Ya, sahabat ikut wisal. Begitu dilarang, tetap saja sahabat ingin wisal. Ya. Sampai kemudian hilal terlihat, berhentilah para sahabat dari wisal karena hilalnya sudah terlihat, berarti sudah saatnya Syawal. Ya. Kata Rasul, seandainya hilal tidak terlihat, saya akan tambahkan wisal saya supaya mereka juga tambah wisalnya, supaya kapok itu. Udah 3 hari. Ya. Disuruh jangan wisal. Tapi Anda kan wisal ya Rasul. Innaka tuwasil, Anda juga wisal. Saya enggak kayak kalian, saya beda. Kata Rasul, saya beda dengan kalian. Jangan wisal untuk ikut saya. Ya. Tapi sebagai sahabat tetap saja ingin wisal. Ya. Pasti akan kalah oleh agama ini. Ya. Jadi ketika agama itu dikerjakan bukan dengan standar yang sudah diberikan Nabi alaihi, berlebihan dari standar yang dilakukan Nabi, yang ada apa? Ajiza wan qata'a fayudlal. Dia akan lemah sendiri, akan berhenti dan terkalahkan oleh agama itu sendiri. Ya. Makanya sebaik-baik amalan apa? Madawama sahibuhu wa in qalla. Amalan yang kontinu, amalan yang orang dawam alaih, terus dilakukan, rutin, kontinu, meskipun itu sedikit. Ya. Sebenarnya mungkin nilainya sama,
kalau dikumpulkan juga 1 juta mungkin kalau orang infak ya. Orang sedekah mungkin kalau dikumpulkan juga sama dengan 1 juta. Tapi beda orang mengeluarkan 1 gepok 1 juta dengan orang per hari mungkin 50, besok 50. Itu mungkin lebih ringan daripada yang sekali 1 juta. Berat juga ya jadi umat Islam suruh infak 1 juta. Siapa yang nyuruh 1 juta? Dan yang nyuruh ya. Yang ada disuruh memberikan yang terbaik yang kamu punya. Anti bin nafs, sesuai dengan kerelaan jiwa kita. Ya. Tapi kalau 50 juga akan sampai 1 juta, tapi orang nggak terasa. Terasa lebih apa? Oh, ringan ya, enak ya, mudah ya, gampang ya. Ya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, ya. Fa innahu min umuril mahmudah. Jadi hadis ini bukan melarang orang untuk beribadah dengan cara yang paling baik. Salat ya yang paling baik, cari yang paling khusyuk, ya, yang paling tumakninah, karena itu perkara yang terpuji tentunya. Bal man'ul ifratil muaddi ilal malal. Tapi hadis ini adalah melarang sikap berlebih-lebihan yang akan menghantar seorang kepada sikap malas, bosan. Orang akhirnya bosan sendiri. Ya. Awil mubalaghah fit tatawwu' al-mufdi ila tarkil afdal. Atau orang akan sampai pada tingkat berlebih-lebihan dalam ibadah yang sunnah, akhirnya meninggalkan yang lebih utama. Ya. Hadis yang lain, ya, yang menjadi dalil tentang kemudahan. Syariat dibangun di atas kemudahan adalah ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman. Ya, Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, mengutus Abu Musa al-Ash'ari menjadi duta dakwah ke Yaman. Maka pesan Nabi kepada 2 sahabat ini adalah yassira wa la tu'assira. Permudah, jangan dipersulit. Kalau di kita apa? Kalau ada yang sulit, kenapa dipermudah? Kan begitu. Kalau ada yang sulit, kenapa dipermudah? Sulitkan saja, nanti baru dipermudah. Tapi sulit dulu. Ya. Begitu, untuk nyari SIM harus sulit dulu. Begitu mentok nggak bisa-bisa, cari yang mudah aja deh. Kenapa nggak dari awal dipermudah gitu? Sudah, nggak usah pakai ujian-ujian deh. Langsung aja kasih aturan, bikin SIM sekian harganya, selesai, orang suruh duduk foto gitu. Kan gampang. Duitnya juga halal masuknya. Kenapa? Sudah ada aturannya. Aturan bikin SIM adalah mahalin harganya, nggak apa-apa mahalin. Kalau sekarang 75.000 tapi susah, sudah kasih harga 350.000, Anda tinggal duduk, ya, dapat SIM, selesai. Daripada 75.000 tapi susah, ujung-ujungnya juga keluar 350.000. Ya, ada yang mulai bagus itu di imigrasi itu, resmi itu, biaya percepatan, itu ada kwitansinya. Ya, saya baru tahu tahun yang lalu, ini resmi nih, karena mengeluarkan kwitansi, berani ada kwitansi, itu resmi. Itu 1 juta. Jadi kalau antum bikin paspor, pengen cepet, ya, itu ada biaya percepatan resmi 1 juta. Nanti di kwitansinya keluar, ya, ada angka 1 juta. Nggak apa-apa begitu, tapi jelas gitu, akadnya jelas, ya, kita yang bayar juga enak, ya, dia yang terima juga kan halal jadinya. Akad itu sudah jelas, memang biayanya segitu, daripada sembunyi-sembunyi juga bayar mahal. Ya. Ya. Syariat Islam itu bukan begitu, yassira wa la tu'assira. Berikan kemudahan-kemudahan, jangan dipersulit, ya. Basyira wa la tunaffira, kasih kabar gembira, jangan bikin orang lari. Nah, kita sama dalam dakwah itu. Coba bikin gimana orang itu adalah mendekat, bukan lari dari kita. Jangan baru melihat kita sudah takut gitu. Ini belum dengar apa yang mau kita omongin, tapi sudah takut duluan. Kenapa? Gak ada senyumnya, gak ada sapanya, gak ada basa-basinya. Janganlah.
Ya, kata Rasul, basyira wa la tunafira. Kasih kabar-kabar gembira, jangan bikin orang lari. Antum punya masjid, bikin orang gimana senang ke masjid. Ya. Mungkin kadang orang itu bukan tidak mau ke masjid, tapi karena masjidnya bagi dia tidak nyaman untuk dia ke masjid. Sebenarnya dia pingin sujud berlama-lama itu doa. Jadi begitu naruh hidungnya di sajadah, perut itu sudah kok kayak mau muntah gitu. Ternyata kita yang membuat orang lari dari masjid. Kenapa? Tidak nyaman untuk orang ibadah. Buat masjid itu senyaman mungkin orang ibadah. Orang itu mau ke kamar mandi nyaman, bau-baunya bau yang harum misalnya. Nah, ini penting bagi kita yang antum yang punya masjid, perhatikan masjid-masjid kita supaya orang itu adalah merasa ini memang tempat ibadah layak untuk saya. Ya. Kenapa orang senang di Masjid Haram itu? Selain tentu orang paham bahwa pahalanya besar, itu satu hal. Ya, kenyamanan, dinginnya, suasananya orang itu jadi betah. Kan begitu. Tapi di saat lihat karpetnya, lihat kamar mandinya, gak ada gredelnya juga gak ada. Orang kan jadi was-was mau buang air. Ya. Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunafira. Berikan kemudahan, jangan mempersulit. Ya, kasih kabar gembira dan jangan membuat orang lari dari kita. Ya. Jadi jangan buat orang lari dari dakwah kita. Dakwah itu adalah mengajak, dakwah itu merangkul. Bukan dakwah itu adalah mengeluarkan. Ya. Dakwah itu tidak mengeluarkan. Dakwah itu adalah menarik sebanyak-banyaknya. Ya. Narik aja susah. Jangan sampai yang sudah ada dikeluar-keluarin. Ya. Kita narik saja orang untuk senang dengan dakwah kita itu susah. Maka jangan yang sudah ada kemudian dikeluar-keluarin. Tidak boleh. Ya. Nuh alaihissalam itu susah narik orang. 950 tahun itu Nabi Nuh. Narik-narik orang untuk ikut dakwah beliau susah. Lah kita hari ini ada model dakwah yang senangnya ngeluarin. Jangan. Dakwah kita ini merangkul. Ya. Kunu du'atan la takunu. Kita itu dai yang ngajak. Yang manggil. Ya. Dai itu kan manggil. Sini dai. Dai itu manggil, menyeru. Ya. Bukan ngusir, ya. Ya. Jadi dai itu apa? Kunu du'atan la takunu qudatan. Kita disuruh menjadi para dai yang menyeru, yang mengajak, bukan menjadi qadhi. Kalau qadhi hakim iya mutusin. Kamu ini, itu hakim. Kamu kafir, kamu fasik, kamu munafik, kamu murtad, itu hakim. Kita bukan itu wilayahnya. Wilayah kita adalah dai yang ngajak saja. Ya. Ini jalan yang benar, ini dalilnya, Qur'annya ini, haditsnya ini perkataan sahabat. Terima, alhamdulillah. Nggak terima, ulangi lagi besok. Ya. Tapi bukan kita menjadi hakim yang memutuskan. Dasar kalian sudah dikasih tahu kan? Oh, kamu kafir ini. Ya. Nggak boleh. Ya, itu wilayahnya para qudat, ya, para hakim. Dalam hadis yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn." Rasulullah tidak pernah dikasih pilihan dua hal. Ya. Ahaduhuma aisaru minal akhar. Salah satunya lebih mudah daripada yang lain. Illa ikhtara aisarahuma. Malam yakun ithman, kecuali Rasul akan milih yang paling mudah selama tidak ada kaitannya dengan dosa. Ya, jadi kalau sama-sama boleh, ini lebih mudah daripada ini, maka Rasul pilih yang paling mudah selama itu tidak berdosa.
Fa in kana ithman kana ab'adan nas min. Tapi kalau ternyata yang mudah itu justru menghantar kepada dosa, ya Rasul orang yang paling jauh dari itu. Ya, kana ab'adan nasi minhu. Jadi Rasul adalah orang yang paling gampang. Ya, kalau ada pilihan-pilihan, ada yang mudah, ada yang lain agak susah, maka Rasul memilih yang termudah. Kemudian yang keempat, dalil tentang bahwa agama ini dibangun di atas kemudahan dan bukan mempersulit diri. Ya, adalah hadis Al-Bukhari, ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari dengan keras. Nabi mengingkari dengan keras, ya, orang-orang yang menyelisih petunjuk Nabi di dalam beragama. Datang 3 orang, ya, menemui istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam dan bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi disampaikan oleh istri-istri beliau, ya. Kalau yang di luar rumah sudah tersampaikan, ya, terlihat ibadah Nabi yang di luar rumah. Ada ibadah yang di dalam rumah. Nabi kalau di rumah itu kayak apa sih ibadahnya? Yang paling tahu adalah para istrinya Nabi, ya. Dan itu adalah hikmah kenapa Nabi itu adalah istrinya lebih daripada satu, agar syariat yang di dalam rumah itu tersampaikan kepada umat melalui istri-istri beliau. Karena Abu Hurairah nggak mungkin ngintil tiap hari. Apa ngintil itu? Ngikut tiap hari. Dalam rumah juga nggak bisa. Abu Hurairah meriwayatkan yang di luar rumah, di masjidnya, saat perang, saat perjalanan, saat taklim. Tapi yang dalam rumah ya istri Nabi yang cerita, ya. 3 orang sahabat datang nanya gimana ibadah Nabi, ya. Lalu diceritakan Nabi itu begini, bangunnya jam sekian, habis itu melakukan ini, sholat jam sekian, terus, ya. Begitu kasih tahu, ka'annahum taqalluha. Maka mereka kok sedikit ya ibadah Nabi. Sudahlah, kalau begitu saya ingin lebih, ya. Maka amma ana fa ini usolli laila abada. Kata yang pertama, saya akan sepanjang malam sholat. Tidak perlu tidur. Ya, sepanjang malam diisi dengan sholat. Padahal Allah perintahkan Nabi apa? Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaih. Wahai Muhammad, bangunlah kamu di malam hari, kecuali sedikit saja tidurmu. Itu Nabi. Nisfahu, ya separuh malam lah. Awil kusminhu qalila, atau kurangi sedikit. Au zid alaih, atau tambahkan sedikit. Itu sholatnya Nabi. Ini ada orang sahabat ingin lebih dari itu, sepanjang malam gak tidur dan setiap hari dilakukan. Yang kedua, asumud dahra la uftir. Saya akan sepanjang hari puasa setahun tidak berbuka. Ya. Yang ketiga, a'tazilun nisa. Karena dianggap dengan punya istri akan sibuk dengan urusan istri, yang nyari nafkah, yang mungkin ikut nyuci, yang ikut macam-macam masak. Ah, saya susah ibadah nih kalau begini. Maka mending saya nggak nikah saja. Semuanya niatnya baik, tapi itu nggak cukup menjadi sebuah niat yang baik. Kenapa? Berlebihan, ya, melebihi kemampuan dirinya, melebihi hak-hak jiwanya. Tubuh itu ada haknya untuk istirahat. Ya. Maka begitu berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, keesokan harinya atau setelah itu Nabi kemudian berpidato, mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, antumul qaum alladzi qultum kada wa kada. Kamu ini umat yang ngomong begini dan begini, ya. Ama ana wallah, adapun saya demi Allah, la akhsyakum wa atqakum lillah. Saya orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Ada yang lebih daripada Nabi? Manusia paling bertakwa, manusia paling takut ya Nabi. Tapi lihat bagaimana petunjuk beliau dalam beribadah. Aqumul laila wa arqud. Saya bangun malam.
saya juga tidur. Asum wa uftir, saya puasa, saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, enggak suka, ya bukan golonganku. Abu Darda radhiyallahu an, ya, sampai pada tingkat yang seperti ini, begitu fokusnya dengan ibadah, dengan saumnya, dengan qiyamul lail, sampai istrinya tidak diperhatikan. Istrinya itu Ummu Darda hampir dicuekin. Ya. Sudah, seakan-akan gak butuh kepada Ummu Darda. Hidupnya adalah salat malam, puasa, zikir. Itu aja hidupnya. Ketika Salman Al-Farisi datang, karena Salman itu dipersaudarakan dengan Abu Darda, ya, melihat Ummu Darda kok lusuh, kumel, nggak terawat, maka ditanya, ada apa dengan anti Ummu Darda? Kok begini kondisi kamu? Ya. Kata Abu Darda sudah tidak butuh kepada saya. Sampai untuk merawat tubuhnya saya sudah nggak mau. Ummu Darda kenapa? Ya mau cantik kayak apapun misalnya, Abu Darda sudah nggak nengok, sudah urusannya sholat, urusannya saum. Ngeluh Ummu Darda kepada Salman Al-Farisi. Ya. Maka begitu Salman datang, lalu dikasih jamuan, kata Salman, kul, makan. Kata Abu Darda, saya saum, makan. Saum sunnah. Ya. Saya nggak akan makan kecuali kamu makan. Dipaksa Abu Darda untuk makan, untuk berbuka. Ya. Nah, kemudian ketika malam hari, ya, begitu Salman tidur di rumahnya Abu Darda, di awal malam Abu Darda sudah mau bangun, karena Salman tidur dulu, nanti tidur. Lewat mungkin sepertiga malam mau bangun, tidur dulu. Terus setiap mau bangun disuruh tidur dulu. Sampai kemudian mendekati fajar, baru qum fasalli. Sekarang bangun sholat, saya juga sholat sekarang. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya Abu Darda, ya, fala taf'al, jangan kamu berbuat seperti itu. Sum wa aftir, boleh puasa, tapi juga berbukalah kamu. Qum wa nam, bangunlah, tapi juga jangan lupa kamu tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, tubuhmu punya hak kepada dirimu. Wa inna li 'ainika haqqan, matamu punya hak kepada dirimu untuk dipejamkan, tidak melotot tiap malam, ya. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan istrimu, pasanganmu punya hak atas dirimu. Wa inna bihasbika an tasuma kulla syahrin 3 ayyam. Kalaupun kamu mau saum, cukuplah kamu puasa setiap bulan 3 hari saja. Fa innalaka bi kulli hasanatin 10 amsalha. Fa inna dzalika siyamud dahri kulli. Ya, cukup kamu puasa 3 hari ayyamul bid, karena setiap kebaikan ditulis 10 kebaikan, bahkan berlipat kalinya, dan itu seperti puasa sepanjang masa. Ya. Ini yang diajarkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu kepada Abu Darda radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Itu secara umum bahwa agama ini dibangun di atas taisir, kemudahan. Lalu apa yang kemudahan yang kita lihat dalam saum Ramadan kita ini? Ya. Jadi tidak ada puasa Ramadan itu adalah untuk memberatkan kaum muslimin sehingga tidak boleh makan, sehingga tidak boleh minum, sehingga tidak boleh sentuhan atau berhubungan dengan pasangannya, enggak ada. Itu tidak memberatkan. Betapa banyaknya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita secara khusus di bulan Ramadan. Pertama, dari kemudahan pensyariatannya sendiri sudah mudah. Pensyariatannya sendiri itu sudah diberikan kemudahan. Ya. Kemudahan.
Allah jadikan Ramadan itu hanya 1 bulan saja. Dari 11, 12 bulan yang Allah punya. Allah jadikan sebulan saja kamu berpuasa. Ya. Riwayat yang mengatakan ya, bahwa law ya'lamu nas ma fi Ramadan natamanna an yakuna sanatu kullu Ramadan. Ya. Kurang lebih begitu riwayatnya. Kalau orang tahu apa yang di Ramadan dan dia akan berharap bahwa 1 tahun itu semuanya Ramadan, itu riwayat yang lemah. Ya. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah berikan apa? Saum itu adalah 1 bulan saja dari 12 bulan yang Allah miliki, dan Allah katakan sebagai ayyaman ma'dudah. Bulan-bulan atau hari-hari yang bisa dihitung, yang akan segera berakhir, tapi bekasnya sepanjang tahun. Bekas dari Ramadan itu adalah 1 tahun bekasnya. Kan Rasul mengatakan apa? As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna idajtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, 1 Jumat ke Jumat berikutnya, 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu kafarah. Puasa yang hanya ayyaman ma'dudat 1 bulan ini, pengaruhnya itu adalah sampai Ramadan berikutnya, ngapusin dosa-dosa kita. Atau kalaupun ada dosa di 11 bulan itu, maka begitu datang Ramadan, dosa itu Allah hapus-hapuskan. Jadi pensyariatan itu sudah diberikan kemudahan, ya. Karena dalam sejarah pensyariatan saum, ya, saum yang kita lakukan hari ini sebelumnya tidak begini, ya. Sebelumnya adalah tidak seperti yang sekarang kita lakukan, ya. Di mana awal-awal pensyariatan saum itu awal disyariatkannya adalah diberikan pilihan, ya, yang mau saum, yang nggak mau saum maka bayar fidyah. Kemudian hukum itu dimansukh, dihapus dengan perintah yang jelas. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Sehingga hukum yang tadi bayar fidyah itu dikhususkan hanya untuk mereka yang tidak sanggup berpuasa saja. Yang sanggup harus berpuasa. Bersama dengan itu, puasa itu adalah saat itu berat. Kenapa berat? Karena bagi yang sudah tertidur di malam hari, sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berhubungan. Sekalipun tidurnya baru di awal malam. Ya. Jadi kalau antum saum, capek, belum sempat berbuka atau sudah berbuka, kemudian habis isya tiduran. Antum bangun jam 12 malam, sudah selesai. Jam 12 malam antum nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh nyentuh istri antum. Ya, bangun mungkin pingin kencing, pingin minum lagi, udah nggak boleh, sudah. Lanjut saum sampai besok. Itu masih mending antum sudah dapat berbuka. Nah kalau yang belum sempat berbuka, ya, seorang sahabat Qais ibn Sirmah kalau tidak salah, begitu pulang ke rumah nanya kepada istrinya, apa yang bisa saya makan? Kata istrinya nggak ada. Tapi kalau mau saya akan cari dulu. Ini sahabat, masya Allah. Sampai untuk berbuka saja belum siap.
Nggak ada. Kita Masya Allah ya, sampai berapa jenis itu? Air saja yang merah, kuning, hijau ada. Gorengan saja ada pisangnya, tahunya, bala-balanya, bakwan. Masya Allah. Maka istrinya keluar cari makanan. Begitu pulang karena kecapean, suaminya sudah tertidur. Kata si, aduh celaka kamu ini. Ya, kok tidur gitu? Sementara belum berbuka. Karena sudah tidur dia harus lanjut. Maka dilanjutkan saumnya sampai besok harinya. Besok harinya pingsan. Maka turun ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum, dan seterusnya. Fakulu washrabu, maka silakan makan dan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan boleh makan dan minum sampai jelas terbit fajar baru berhenti. Mau sudah tidur, mau belum tidur, selama fajar belum terbit silakan makan dan minum. Di awal-awal pensyariatan saum gak boleh orang kalau sudah tertidur berhubungan dengan istrinya. Tapi syahwat itu bergejolak, sehingga sebagian sahabat nyuri-nyuri. Ada juga yang kemudian gak tahan, ya, akhirnya berhubungan dengan para istrinya padahal sudah tertidur. Termasuk diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Allah turunkan ayat ini memberikan kemudahan. Ya, selama belum terbit fajar boleh silakan. Mau makan, mau minum, mau berhubungan boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa untuk rafat, berhubungan dengan para istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu, Allah tahu annakum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian mengkhianati diri kalian. Tadi ada orang-orang yang nyuri-nyuri di malam hari itu. Ya, mendatangi istrinya. Ya, itu khianat kata Allah. Allah tahu itu pengkhianatan. Fataba alaikum wa afa ankum. Allah sudah maafkan, Allah terima taubatnya dan Allah maafkan kalian. Coba kalau itu sampai hari ini syariatnya, sanggup nggak antum? Mana habis nyawah gitu, habis ngarit di sawah sampai sore, panasnya luar biasa Bekasi, ya. Jam 5 sore ketiduran, bangun-bangun maghrib, itu sudah nggak bisa berbuka, ya. Besok bisa pingsan semua itu, ya. Itu kemudahan, ya. Dari awal pensyariatan sudah diberikan kemudahan-kemudahan. Baik. Di antara kemudahan itu yang pertama, ya, al-fitru fil maradi was safar. Dibolehkan berbuka, ya, bagi orang yang sakit dan orang yang safar. Tentu sakitnya adalah sakit yang kalau dia berpuasa adalah bertambah sakitnya atau menjadi lambat penyembuhannya. Ya, kalau cuma sakit panu ya jangan. Kenapa nggak saum? Sakit, mana sakitnya? Ini panu. Cantengan doang nggak puasa. Ya, sakit yang dengan sakitnya adalah memang nggak sanggup untuk berpuasa. Kenapa? Kata dokter, kamu kalau saum sakitmu tambah. Kalau saum yang harusnya secara medis besok mungkin sudah bisa sehat, jadi tambah parah, maka boleh tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh silakan diganti di hari yang lain. Safar. Ya, safar itu madinatul masyaqqah. Safar itu memang terindikasi berat. Ya. Kalau zaman dulu dikatakan safar, ya orang safar itu pasti berat.
Kan nggak ada yang paling bagus daripada kuda kendaraannya. Itu paling cepat. Nggak ada jalan tol, pasti lewatnya padang pasir, panas. Udah ketahuan bahwa safar saat itu adalah pasti berat. Ya. Maka Islam memberikan kemudahan yang musafir boleh berbuka. Ya. Boleh berbuka. Ya. Hari lusa kita safar. Ya. Tidak kayak sahabat safar kita. Masya Allah. Bisnya pun sleeper sekarang. Ya kan? Double decker sleeper lagi antum. Tinggal duduk tidur sampai tujuan. Masakohnya mungkin nggak ada. Ya. Masakohnya mungkin nggak ada. Boleh nggak berbuka? Boleh nggak? Bisnya pakai AC, tadi kursinya juga bisa disetting untuk antum bisa tidur telentang. Boleh nggak antum berbuka safar sekarang hari ini? Atau harus safarnya kayak Nabi itu? Harus naik odong-odong dulu. Jadi yang boleh berbuka, yang mudiknya pakai bajai sampai rumah berbuka. Ya, yang pakai bisnya Rosalia Indah atau apa, nggak boleh berbuka. Tetap saja berbuka boleh, selama itu adalah safar. Ya, jarak di mana antum boleh mengqashar salat 83 kilo atau 80 kilo antum perjalanan, silahkan. Antum boleh memilih mana yang lebih utama bagi orang musafir, apakah dia berbuka atau berpuasa. Maka yang lebih utama adalah al-aisar lahu, yang paling mudah bagi dia. Ada orang lebih mudah berpuasa, ya puasa itu lebih baik bagi dia. Kenapa? Kalau dia nggak puasa susah untuk qadha. Pertama waktunya mungkin susah, yang kedua males, ya kan? Istrinya makan, anaknya makan, dia saya harus qadha sendirian ini. Temannya juga mungkin ada acara macam-macam, makan-makan juga, saya puasa sendirian. Oh, berat saya kalau qadha sendirian, mending saya puasa. Ya puasa berarti lebih baik bagi dia. Ada orang yang lebih baik bagi dia adalah berbuka. Karena qadha bagi dia mudah, ya sudah dia berbuka. Ya. Qala Sa'id bin Jubair mengatakan al-fitru fis safar rukhsah. Kata beliau, berbuka ketika safar itu keringanan. Was-shaumu afdal. Ini pendapat beliau. Dan puasa menurutnya lebih baik. Ya. Dikatakan kepada Qasim ibn Muhammad, inna nusafir fis syita. Kami safar di waktu syita, musim dingin. Fi Ramadan. Ya. Fa in sumtu kana fihi kana ahwana alayya min an aqdiyahu fil haram. Kata Qasim bin Muhammad, kalau saya puasa saat itu bagi saya lebih mudah. Kenapa? Dingin. Kalau orang puasa di waktu dingin, kan hausnya mungkin lebih ringan daripada puasa di waktu panas. Kalau saya sekarang tidak puasa, mengambil keringanan karena saya safar dan saya harus mengqadha nanti ketemunya shaif, ketemunya waktu musim panas, berat. Mending saya puasa sekarang saja. Silakan puasa dan bagi dia lebih afdal. Ya. Faqala, kemudian dia membaca ayat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, maka aisara 'alaika faf'al. Apa yang lebih mudah bagimu, lakukanlah. Yang kedua, ini berarti sampai jam berapa? Sampai jam 6. Jam 6 ya. Karena kita adanya jam 6.11 kalau nggak salah. Baik, masih ada waktu 20 menit. Yang kedua, di antara kemudahan, bentuk kemudahan, gambaran kemudahan dalam Ramadan adalah ta'khirus sahuri wa ta'jilul fitri. Disunahkan kita mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya. Artinya kalau sudah mendekati terbit fajar, ya, disitulah waktu yang paling baik orang bersahur.
Dan begitu masuk maghrib, di situ waktu orang paling baik untuk segera berbuka. Tidak menundanya, tidak mempercepat sahur. Ya. Kalau saya di kampung dulu, nenek saya itu jam 2 sudah sahur. Nggak tahu antum. Ya, jadi jam 2 itu nenek saya itu sudah sahur. Ya. Ketika sahur itu dipercepat, maka maksud dari sahur itu menjadi hilang. Karena maksud dari sahur itu adalah supaya orang mendapatkan kemudahan ketika saum, dibantu dengan sahurnya. Ya. Nabi SAW itu diriwayatkan sahur beliau itu adalah antara azan dengan sahur beliau itu jaraknya hanya 50 ayat, bacaan 50 ayat. Saya coba baca 50 ayat itu 5 menitan. 5 menit baru beliau sahur sebelum azan. Tapi kalau sahurnya kayak itu nggak cukup. Opornya belum, kopinya belum diseduh, apalagi macam-macam. Ya diperkirakanlah, jangan terlalu malam, jangan juga kemudian mendekati waktu yang meragukan. Ya mungkin 15 menit sebelum azan cukuplah, setengah jam masih normal lah. Tapi jangan jam 2, jam 3 masih kemalaman. Sementara adzan kita mungkin jam 4 lebih 45 misalnya. Ya. Jadi Nabi itu adalah sahurnya dikatakan oleh Zaid ibn Thabit, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila salati, kami sahur bersama Nabi, kemudian beliau bangkit salat subuh. Qultu kam kana baina al-adzani was sahur? Lalu saya tanya, berapa jarak antara adzan dengan sahur? Qala qadru 50 ayat, sekitar 50 ayat. Ya. Jadi kalau Nabi mungkin 5 menit cukup untuk sahur, ya memang sahurnya Nabi enggak neko-neko kayak kita. Kurma dengan air ya sudah selesai. Ya. Kita karena mungkin banyak warnanya, jenisnya ya diperkirakan saja. Ya. Jadi mengakhirkan sahur. Karena dalam sahur itu ada berkahnya ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Bersahurlah kalian karena sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Dan ini juga adalah mukhalafatan lil yahud. Ya. Berbeda atau sikap membedakan diri kita dengan orang-orang ahlul kitab yang mereka juga diperintahkan saum dan mereka saum tanpa sahur. Maka kita adalah disuruh bersahur. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, ya. Ya. Disebutkan sebelum riwayat Muslim adalah anna ahlul kitab yata'akhkharuna fi iftarihim. Jadi ahlul kitab itu iftarnya sengaja diakhirkan. Jadi kalau sekarang sudah masuk maghrib, nunda-nunda, ya. Wa yushaddiduna ala anfusihim. Mereka menyikapi bersikap keras kepada diri mereka sendiri. Fakadzalika kanu la yatasahharun. Demikian juga mereka tidak makan sahur. Ya, dan ini juga tasyaddud, ya, sikap melampaui batas yang tentu bertentangan dengan prinsip kemudahan. Maka Nabi bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami al-kitab aqlatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita dengan ahli kitab adalah makan sahur. Ya, nah ini anak-anak ya, ibu-ibu yang punya anak sedang latihan sahur, biasanya malas memang anak-anak untuk makan sahur. Sebagian kita juga mungkin malas. Benar nggak? Belum waktunya makan kok makan. Karena sudah biasa makannya ada jam 6, jam 7. Sehingga begitu dipindah jamnya menjadi jam 5 suruh makan, malas. Ya, semalas-malasnya itu paksa saja untuk walaupun mungkin seteguk air, 1 gelas air, 1 suap nasi, tapi harus makan supaya kita beda dengan orang-orang ahlul kitab. Ya, ajarkan anak kita, nak sahur walaupun kamu hanya minum, mungkin hanya 1 kotak susu misalnya, atau mungkin 1 potong kue, ajarin mereka, ya, karena ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam riwayat Ibnu Hibban Rasul bersabda, "Umirna ma'asyarul anbiya an nu'akhkhira sahurana atau suhurana." Kami para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan sahur-sahur kami. Baik. Yang ketiga, di antara kemudahan yang Allah berikan dalam puasa Ramadan adalah adabul fitri liman akala aw syariba nasiyan. Ini juga kemudahan. Di mana orang yang makan dan minum karena lupa tidak dianggap batal. Ini biasanya di awal-awal saum, ibu-ibu mungkin ya. Ibu-ibu yang punya anak sambil nyuapin, kan biasa kalau nyuapin kan suka dicoba dulu baru ke anaknya. Ya. Awal saum gitu nyuapin anaknya, dicoba sendiri. Ya, baru kemudian anaknya, saum. Baru ingat sudah saum, ya. Kalau hanya bubur alhamdulillah enggak bermasalah. Kalau yang coba sambel terus ingat ini bermasalah. Ya. Nikmat tapi membawa sengsara itu. Ya. Lupa ketika makan dan minum itu nikmat. Tapi ketika lupanya makan sambel itu jadi sengsara karena juga enggak boleh minum. Ya kan? Ingatnya baru makan sambel. Ya, itu namanya nikmat membawa sengsara. Man akala nasiyan. Siapa yang makan karena lupa, wa huwa shaimun, di saat dia sedang berpuasa, falyutimma shaumau. Sempurnakan puasanya, fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Karena saat itu Allah sedang memberi dia makan dan memberi dia minum. Tapi jangan juga sengaja mencari supaya kita lupa gitu. Duduknya dekat roti itu. Kali saya lupa. Jangan. Ya. Hindari ya yang berpotensi membuat antum lupa, simpan dulu lah kue-kuenya nanti, masih jauh lebarannya. Ya. Jadi jangan sambil baca Quran tapi sini ada aqua segelas. Kali saya capek lupa. Jangan. Ya. Kalau benar-benar lupa, boleh ya disempurnakan saumnya. Termasuk adalah lupa berhubungan. Ya. Kalau yang sudah sepuh kayaknya sih nggak lupa ya. Ya. Mungkin yang baru-baru, ya. Orang mau Ramadan nikah misalnya, lupa bahwa itu Ramadan. Walaupun agak susah juga diterima orang lupa berhubungan itu. Saya baca dulu, tapi terjemahan ya. Saya belum menemukan aslinya. Kumpulan fatwanya Syekh Nasruddin Al-Albani. Termasuk ditanya tentang bagaimana hukum suami istri yang lupa lalu berhubungan. Ya, beliau nggak menjawab tentang boleh tidaknya. Ya kalau sudah jelas, kalau benar lupa sih ya benar lupa, ya boleh saja. Nah ini benar-benar lupa. Cuma beliau emang bisa dua-duanya lupa begitu. Kira-kira redaksinya begitulah. Emang benar bisa dua-duanya lupa. Kan kalau suaminya lupa paling tidak istrinya ingat. Atau istri juga buru-buru lupa. Udah saya buru-buru lupa. Atau sebaliknya. Itu saja kata beliau. Emang mungkin ya dua-duanya lupa. Ya, walaupun kemungkinan tetap saja ada. Ya. Tapi beliau agak mengatakan kok kayak susah diterima gitu. Kalau makan ya mungkin orang lupa, minum mungkin orang lupa, tapi ini dua-duanya lupa, kok bisa? Gitu. Berikutnya, di antara kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang saum adalah ada mufasadis saumi idza adrakahul fajru wa huwa junub. Orang yang dalam kondisi junub puasanya tidak kemudian rusak kalau dia kemudian mendapatkan puasanya dalam kondisi junub, ya, berhubungan dengan istrinya misalnya sampai fajar dia masih dalam kondisi junub, puasa walaupun dia belum mandi, mandinya bisa diakhirkan. Ya misalnya kalau dia mau mandi sebelum fajar, nggak cukup nih waktunya untuk iftar, untuk sahur, nggak akan cukup, maka sahurlah. Ya, baru kemudian setelah fajar dia
mandi dan saumnya sah. Ya, jadi orang yang junub ketika saum, ya, apa ketika akan mulai saum dia junub, maka di antara perbuatan Islam ada saumnya sah. Atau orang sudah pas saumnya, kemudian dia mimpi misalnya, sudah saum tapi mimpi, maka saumnya dilanjutkan dan itu tidak membatalkan saumnya. Ya, itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Ya, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr. Ya, Rasulullah mendapatkan waktu fajar wa huwa junubun min ahli. Ya, dalam kondisi junub karena mendatangi keluarganya, tsumma yaghtasilu wa yasum. Baru kemudian beliau mandi dan beliau melanjutkan saumnya. Ini junubnya sebelum fajar. Tapi kalau junubnya berhubungan setelah fajar, ya nggak boleh. Ya, yang dimaksud adalah orang berhubungan di malam hari sampai fajar dia belum mandi, masih dalam kondisi junub, maka berpuasalah. Kemudian di antara bentuk kemudahan dalam Islam adalah dibolehkannya berbuka bagi orang yang hamil dan wanita yang hamil dan menyusui. Ya, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, Rasul alaihi salatu wasallam dalam riwayat An-Nasai mengatakan, innallaha wada'a 'alal musafiri nisfas salati was saum. Allah menggugurkan bagi orang yang musafir separuh salatnya. Itu yang 4 menjadi 2, dipasar. Wassaum, dan Allah gugurkan puasanya, diganti di hari yang lain. Wa rakhkhasa lil hubla wal murdi. Allah juga memberikan keringanan bagi wanita yang sedang mengandung dan sedang menyusui. Ya, boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Ya, karena orang yang tidak berpuasa itu sebabnya bisa karena ketidakmampuan. Ketidakmampuan itu adalah ada yang ketidakmampuan yang sifatnya permanen, ada ketidakmampuan yang akan hilang. Ya. Ajiz. Kalau tidak mampunya itu permanen, maka gugur, benar-benar gugur saumnya. Itu berlaku pada siapa? Orang yang sudah jompo, yang sudah sepuh. Mau ditunggu kapan? Tambah kesono, tambah sepuh, tambah nggak sanggup, maka gugur saumnya, diganti fidyah. Orang yang sakitnya parah sekali dan tidak diharapkan kesembuhannya, ya, sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka digugurkan saumnya, diganti fidyah. Tapi ada ketidakmampuan itu tidak permanen, dia akan ada saatnya mampu. Siapa contohnya? Musafir. Musafir mungkin tidak mampu saum ketika safar. Perjalanannya jauh, jaraknya lebih dari 83. Qadarullah bisnya dapat yang odong-odong. 10 meter dorong misalnya. Nah, berat sekali, ya. Ya itu berarti saat itu dia tidak mampu. Tapi begitu selesai Ramadan, ada saatnya dia mampu, maka dia ganti. Orang yang pusing-pusing, ya, meriang ketika Ramadan, dia nggak mampu saat itu. Tapi kan ada saatnya dia sembuh. Maka di saat sembuh kemudian dia mengganti. Orang yang hamil, orang yang menyusui, itu lebih dekat kepada yang ini. Orang yang tidak mampu dan punya kesempatan untuk menjadi mampu. Bukan permanen. Maka yang hamil dan menyusui mengqadha. Karena dia akan datang waktunya di saat dia punya kemampuan. Jadi nggak tahu, mungkin ada ibu-ibu yang nggak pernah punya kemampuan. Mungkin nggak? Katanya tunji, apa tunji? Ibu-ibu yang tunji, setahun siji. Nah, yang tunji mungkin susah itu untuk mengqadha, dia bayar fidyah kalau sudah nggak mampu. Baru selesai Ramadan, mau mengqadha isi lagi, kan nggak bisa itu. Lahiran lagi mana? Mendekati Ramadan juga.
Nggak bisa tuh, karena setiap tahun keluar. Ya kalau sudah tidak mampu untuk membayar, maka berpindah kepada fidyah. Tapi asalnya orang yang hamil dan menyusui itu lebih dekat kepada orang yang sakit atau orang musafir yang ada saatnya dia akan sehat sehingga dia adalah bisa untuk mengqadha. Terakhir, di antara bentuk kemudahan Islam atau syariat di dalam saum adalah larangan Nabi untuk puasa wisal yang tadi kita sampaikan. Ya, Nabi melarang umatnya berpuasa wisal, yaitu menyambung saum sehari 2 hari tanpa sahur dan tanpa berbuka. Ya. Ketika sebagian sahabatnya memaksa untuk juga wisal, maka Rasul membolehkan mereka, tapi sampai sahur saja. Ya. Jadi kalau hari saum, maka saya tidak berbuka, kecuali berbukanya nanti bersama sahur. Lanjut lagi puasa hari berikutnya. Berbuka lagi kapan? Nanti bersama sahur hari berikutnya. Lanjut lagi. Rasul mengatakan, ya Rasul melarang sahabatnya untuk berpuasa wisal. Lalu sahabatnya mengatakan, innaka tuwasil. Wahai Rasul, Anda itu juga wisal. Maka kami juga ingin wisal. Faqala Rasul alaihi salatu wassalam, inni lastu kahayatikum. Saya tidak sama dengan kalian. Jadi kalaupun Nabi wisal, itu Nabi nggak sama dengan para sahabat yang lain. Inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Karena saya dikasih makan dan minum oleh Tuhan saya. Ya. Para ulama menafsirkan saya dikasih makan oleh Tuhan saya dan dikasih minum itu bukan makan secara hakiki, secara isi, benar-benar makan. Atau ada makanan dari surga lalu kemudian Nabi dibuat kenyang dengan makan itu, bukan. Bukan itu. Karena kalau itu yang dimaksud, apa bedanya dengan sahabat? Kan ada bedanya. Berarti bukan wisal dong kalau makan. Hanya sahabat makannya kelihatan kan? Nabi tidak kelihatan saja. Ya. Jadi makna yut'imuni rabbi wa yasqini, saya dikasih makan oleh Tuhan saya dan dikasih minum adalah saking lezatnya ibadah malam yang dilakukan Rasul, munajat yang dilakukan Rasul kepada Tuhannya, sehingga beliau lupa untuk makan dan minum. Yang dengan itu beliau sudah merasa kenyang saja. Jadi saking sudah cintanya dengan Allah, ibadahnya kepada Allah, orang lupa akan makan dan minum dan sudah merasa sudah kenyang deh. Kayak sebagian anak-anak sudah saking asyiknya dengan game, makan nggak? Makan nggak? Nggak makan, lupa makan dia. Sudah kenyang dengan gamenya. Ada 2 hari anak tidak makan dan minum, tidak makan dan tidak minum, tidak ke kamar mandi juga, nongkrong di depan warnet, main game. Pernah dengar? Hari ketiganya mati. Terus itu urusan dunia. Ada orang dengan urusan dunia saja sudah kenyang. Yang mancing berjam-jam mungkin nggak makan gitu. Asik. Awalnya dapat gede, wah ini strike gede. Sudah kenyang, ngelihat ikan saja sudah kenyang. Benar nggak? Ngelihat dapat saja sudah kenyang duluan, nggak perlu makan gitu. Apalagi yang orang sudah gandrung dengan urusan akhirat. Sudah cinta urusan akhirat. Lebih dari itu. Ya. Di Nabi gak sama dengan sahabatnya. Kalaupun Nabi tidak makan dan minum, Nabi sudah merasa gak butuh itu deh. Karena sudah menikmati ibadah kepada Allah SWT. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dalam saum Ramadan. Dan secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan saum kepada kita dengan berbagai macam ibadah di dalamnya, Allah tidak sedang membuat kita susah. Ya, tidak ada syariat yang Allah turunkan untuk membuat umatnya itu susah. Ya. Semuanya syariat turun untuk membuat umatnya menjadi bahagia, senang, beruntung, mendapatkan kemudahan-kemudahan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.